Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini adalah perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Nah, sebelum kalian menyimak video, terlebih dahulu kalian absen di kelas e-learning, lalu kalian tinggalkan komentar berisikan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar YouTube ya. Silahkan kalian simak video berikut dari awal hingga selesai. Perlu kalian pahami ya, saya ulang kembali untuk ciri pantun yang kemarin. Pantun memiliki ciri yaitu tiap bait terdiri atas 4 larik atau 4 baris, sama saja. Jadi larik dan baris itu sama. Lalu tiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Larik yang pertama dan kedua adalah sampiran, jadi basa-basi ya, tidak ada artinya. Kemudian larik ketiga dan keempat merupakan isi yang memiliki makna. Contoh ya, ke pasar beli ikan patin, itu memiliki jumlah suku katanya 9. Tak lupa membeli semanggi. Bersihkan tangan secara rutin, tangan bersih, corona pergi. Jadi kalian lihat baris pertama dan kedua adalah sampiran ya, tidak ada maknanya. Kemudian baris yang ketiga dan keempat adalah isi. Ada maknanya, yaitu bersihkan tangan secara rutin, jadi anjuran untuk membersihkan tangan agar terhindar dari virus. Bait yang kedua, air beras namanya tajin, campur dengan gula Jawa cacah. Kalau belajar harus rajin, niscaya nanti akan mendapatkan faedah. Nah, baris 1 dan 2 itu adalah sampiran. Baris ketiga dan 4 adalah isi. Nah, itu bagaimana cara menganalisis ciri pantun. Kalian lihat lagi bait yang pertama, pantun yang pertama. Baris yang pertama dengan yang ketiga memiliki rima yang sama ya, sama-sama in. Kemudian baris kedua dan keempat memiliki rima yang sama, gi dan gi. Seperti itu. Jadi selang-seling ya, rima yang sama. Lalu puisi rakyat jenis yang ketiga adalah syair. Syair memiliki ciri setiap bait terdiri dari 4 baris ya, seperti pantun. Namun di sini bersajak a. Jadi rimanya sama semua setiap baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Semua baris adalah isi. Di dalam syair tidak ada yang namanya sampiran. Bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Dan semua isinya itu biasanya tentang nasihat, tentang petuah ya. Pasti bermakna setiap barisnya. Kita lihat contoh syair. Bertobatlah setelah berbuat salah karena kita makhluk lemah. Mari bersyiar dan tuntunlah. Bersyiar itu dakwah ya, untuk meraih surgamu yang indah. Jadi semuanya saling berkaitan, semuanya memiliki makna ataupun isi. Kalian lihat, bisa ya menghitung jumlah suku katanya. Lalu bait yang kedua, tak perlu kau ragu akan rezeki, pasti Tuhan selalu memberi. Meski sedikit, terdapat berkah ilahi, bermanfaat bagi keluargamu nanti. Nah, semuanya saling berkaitan, memiliki nasihat atau makna yang tertentu. Bait pertama itu bermakna apa kira-kira? Bertobatlah sebelum berbuat salah. Jadi setiap kita melakukan kesalahan ataupun kekilafan, kita dianjurkan untuk segera bertobat, lalu tidak mengulangi kesalahan lagi dengan selalu berdakwah di jalan Islam. Terus bait yang kedua, selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit ya, tetapi pasti tetap bermanfaat. Nah, seperti itu analisis ciri dari syair. Kalian lihat rimanya, bagaimana dengan rimanya? Baris pertama, kedua, tiga, dan keempat memiliki rima yang sama ya. Lah, mah, lah, dan ah. Lalu yang bait kedua, ki, ri, hi, dan ti, itu sama i-nya ya, memiliki rima yang sama semua. Dan semuanya adalah isi, tidak ada sampiran di dalam syair. Berikutnya adalah gurindam. Ciri dari gurindam terdiri atas 2 baris dalam 1 bait atau 2 larik dalam 1 bait. Setiap baris memiliki jumlah
suku kata sebanyak 10 sampai 14 ya, 14 suku kata. Setiap baris memiliki rima yang sama, AA, BB, dan seterusnya. Dalam satu bait gurindam adalah satu kesatuan utuh. Baris pertama bisa berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris yang kedua bisa berisi jawaban atau akibat dari baris yang pertama. Lalu isi gurindam merupakan nasihat dan kata-kata mutiara. Jadi tidak ada yang namanya sampiran ya. Kalian ingat, ini perbedaan yang paling mendasar dari gurindam daripada pantun ataupun syair. Gurindam ini memiliki jumlah larik sebanyak dua saja lariknya. Mari kita lihat contoh gurindam. Jika hendak hidup bahagia, jangan lakukan perbuatan sia-sia. Berapa jumlah suku katanya? Jika hendak hidup bahagia. Jadi ada 10 ya. Gia itu ada 2. Bahagia, 4 suku kata. Jangan dihitung 1 ya, gia di situ ada 2. Lalu jangan lakukan perbuatan sia-sia. Ada 13 suku kata. Kemudian bait yang kedua, dengan orang tua pelihara sikap agar dijauhkan dari pedihnya azab. Nah, bagaimana isinya? Isi dari bait yang kedua, dengan orang tua itu tidak boleh membantah, jadi anak yang baik, jangan durhaka akan dijauhkan dari siksa api neraka. Lalu yang ketiga, tak peduli banyak rintangan, jangan sekalipun lupakan Tuhan. Nah, tidak boleh kita melupakan Allah, jadi terus di jalan Allah. Itu ya, kalian lihat ciri-cirinya sesuai kan itu ya. Gurindam itu jumlah suku katanya juga sesuai, rima juga sama, bahagia, sia-sia. Lalu bait yang kedua sikap, azab. Meskipun itu berbeda huruf konsonan akhir, tapi membacanya sama, pelafalannya sama ya, bunyi yang diucapkan sama, kap dan zab itu sama. Lalu rintangan, Tuhan, an itu juga memiliki rima yang sama. Kalian lihat lagi, baris pertama dan kedua saling berkaitan ya, saling berkaitan itu bisa jawaban atau akibat dari baris pertama. Jadi baris pertama dan kedua saling berkaitan, tidak ada yang namanya sampiran di dalam gurindam. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membedakan ketiga jenis puisi rakyat dari pantun, syair hingga gurindam? Jika kalian sudah paham, coba sekarang kalian buat satu pantun saja. Pantun bertema protokol kesehatan ya, untuk mencegah virus corona. Coba kalian buat satu bait saja dan kerjakan sesuai dengan ciri pantun yang sudah saya jelaskan ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Budian. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran tadi kalian absen di kelas e-learning bahasa Indonesia, lalu tinggalkan komentar berisi nama, nomor absen dan kelas kalian. Dan kalian mencoba untuk membuat satu bait pantun. Ya, karangan kalian sendiri, jangan sampai kalian melihat dari internet atau dari Google. Silakan kalian buat satu bait pantun bertema protokol kesehatan untuk mencegah virus corona. Kerjakan sesuai dengan ciri pantun yang telah Budian kerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.